Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Raffi Kurnia di Kurnia Creative Channel. Channel yang membahas tentang pembahasan ataupun kunci jawaban suatu soal matematika dari SMP, SMA, bahkan nanti perkuliahan jikalau nanti ada yang request untuk soal-soal yang ada di perkuliahan. Hari ini kita akan membahas uji kompetensi 2 materi turunan kelas 11 pada semester 2. Dan ini untuk uji kompetensi 2 merupakan lanjutan dari soal nomor 1 sampai 5 kemarin. Jadi hari ini kita akan bahas 5 soal lagi. Soal nomor 6 sampai 10 mengenai turunan fungsi naik, fungsi turun, kemudian nilai maksimum suatu fungsi nantinya. Jadi silakan teman-teman semuanya subscribe channel ini, komen dan share, bantu kita menuju 1000 subscriber pertama. Mudah-mudahan kita capai di bulan ini ataupun bulan besok. Terima kasih pada teman-teman. Mari kita saksikan untuk pembahasan uji kompetensi 2 materi turunan. Untuk yang pertama, fungsi X itu naik pada interval gitu. Jadi kita lihat di sini fungsi itu ada X pangkat 3 dikurang 12X kuadrat ditambah 6X tambah 5. Naik pada interval berapa katanya. Oke teman-teman semuanya, kalau di materi itu kan syarat fungsi naik itu adalah jika turunan pertamanya itu lebih dari 0. Kemudian kalau fungsi turun itu adalah turunan pertamanya kecil dari 0. Maka kalau di sini dia naik pada interval berapa? Berarti kita cari dulu turunan pertama dari fungsi tersebut. Apa? 3 dikali X kuadrat, 3 kali 1 3X kuadrat. Dikurang 2 kali 12 24X ditambah 36. Maka ini kita cari turunan pertama dari sebuah fungsi itu lebih dari 0. Maka ini diperoleh 3X kuadrat dikurang 24X ditambah 36 lebih dari 0. Jika kita bagi 3, dibagi 3 ini, maka fungsinya akan menjadi X kuadrat dikurang 8X ditambah 12 lebih dari 0. Maka ini kita faktorkan lebih dahulu. Kita cari dulu nilai pembuat nolnya berapa gitu. X kuadrat dikurang 8X ditambah 12 berarti ini dikalikan sama dengan 12 dijumlahkan sama dengan negatif 8. Faktor dari 12 itu 1 12 2 6. Maka yang menghasilkan 8 itu adalah 2 sama 6. 2 6 2 6. Karena hasilnya negatif maka min 2 min 6 min 2 min 6. Maka faktornya itu adalah X minus 2 dikali dengan X minus 6 lebih dari 0. Maka pertama kita harus cari dulu nilai pembuat nolnya. Nilai pembuat nol, ini MPN, nilai pembuat nol itu adalah X kurang 2 sama dengan 0, X sama dengan 2, atau X kurang 6 sama dengan 0, X sama dengan 6. Ini kalau dia pada pertidaksamaan kuadrat, maka kita harus buat garis bilangan. Kita cari batas dia. Karena 2 sama 6 itu adalah sebuah batas. Maka ini 2, 6. Kita coba di sini, ini X-nya ya. Ketika X-nya di kiri 2, kita ambil salah satu titik di kiri 2. Yang paling mudah itu adalah 0. Uji titik 0,0. Uji titik 0 ya. X sama dengan 0. Berapa? Kita uji ke sini. 0 dikurang 2 dikali 0 dikurang 6. Maka 0 kurang 2 kali ini negatif kali negatif itulah 12 atau positif. Kalau dia positif berarti selangnya ini adalah daerah di kiri 2 itu selalu positif. Daerah di tengah itu negatif dan di kanan 6 itu positif karena selangnya itu positif negatif positif. Maka syarat fungsi naik itu di bagian positifnya. Kapan itu? Ketika dia fungsi akan naik pada interval X. Mana yang positif? Kecil dari di kiri 2 itu berarti X kecil 2. Kalau di kanan 6 berarti atau X lebih dari 6. Oke teman-teman semuanya, ini syarat fungsi naik. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Soal nomor 7 itu adalah fungsi X pangkat 3 kurang 3X kuadrat dikurang 9X
turun pada interval. Gitu. Berarti ini apa tadi? Syarat kita turun itu adalah fungsi turunan sebuah fungsi itu kecil dari 0. Maka kita cari dulu turunan pertama dari fungsi tersebut. Turunan pertamanya 3 kali x kuadrat. 3 dikali x kuadrat dikurang 2 kali min 3. 2 kali min 3 itu adalah min 6. Min 6 x kurang 9. Itu. Ini adalah turunan pertamanya, maka turun jika apa? Turunan pertamanya itu kecil dari 0. Maka ini diperoleh 3x kuadrat kurang 6x dikurang 9 kecil dari 0. Ini kita bagi 3, maka kita dapat x kuadrat kurang 2x kurang 3 kecil dari 0. Kita faktorkan. Ini kalau dikalikan hasilnya adalah negatif 3, dijumlahkan adalah negatif 2. Berarti ini adalah min 3 sama 1. Min 3 sama 1. Ini faktornya adalah x dikurang 3 dikali dengan x plus 1 kecil dari 0. Maka nilai pembuat nolnya adalah x sama dengan 3 atau x sama dengan negatif 1. Kita lanjut ke garis bilangan. Garis bilangan ini berarti kita ada dua batas ya, negatif 1 sama 3. Maka kita cari apa hasil dari fungsi ataupun nilai fungsi di kiri min 1. Di kiri min 1 kita ambil aja satu nilai, atau di antara min 1 sama 3. Biasanya yang lebih mudah saya ambil. Kalau di antara min 1 sampai 3 itu yang paling mudah itu adalah kita ambil 0 misalnya gitu. Untuk x sama dengan 0, maka kita substitusi 0 ini, 0 dikurang 3, min 3, kemudian ini 0 ditambah 1, maka ini adalah 1, negatif 3 itu adalah negatif 3, maka ini daerah di antara negatif 1 dan 3 itu akan nilainya adalah negatif gitu. Positif, negatif, positif. Maka HP dari bilangan yang kecil dari 0 itu adalah bilangan negatif. Maka interval fungsi turun jika x lebih dari negatif 1 kecil dari 3. Berarti jawabannya adalah D gitu. Jadi ingat aja, jika naik itu turunan pertama lebih dari 0, jika turun itu turunan pertamanya kecil dari 0. Oke. Untuk soal nomor 8 ini diketahui fx sama dengan 2/3x kuadrat, kemudian dikurang 1/2x kuadrat, kemudian dikurang 3x tambah 1/6. Jika gx itu adalah f1 kurang x, fungsi g naik pada selang. Yang pertama kita harus cari dulu fungsi g itu apa. Fungsi g itu adalah f1 dikurang x. Maka kita ganti semua x ini dengan 1 dikurang x gitu. Maka diperoleh 2/3 1 dikurang x pangkat 3 dikurang setengah dikali 1 kurang x kuadrat dikurang 3 dikali 1 dikurang x ditambah 1/6 gitu. Maka turunan pertamanya kita pakai aturan rantai. Aturan rantai ini adalah 2/3. Nah, ini 3 dikali 2/3 dikali turunan fungsi di dalam yang dalam kurung ini adalah negatif 1 dikali negatif 1 dikali dengan 1 kurang x kuadrat gitu. Dikurang 2 dikali setengah dikali negatif 1 dikali 1 dikurang x dikurang 3 dikali 1 dikali negatif 1 gitu. Nah, oke.
Oke, ini adalah turunan dari GX. Maka diperoleh ini adalah min 2 dikali 1 dikurang X dikuadratkan ditambah 2 dikali 1 dikurang X ditambah 3. Maka diperoleh ini jadinya min 2 dikali X kuadrat dikurang 2X ditambah 1 ditambah dengan 2 dikurang 2X ditambah 3. Maka ini adalah min 2. Maaf ya, ini bukan 2 ya. Ini adalah 1 dikurang X ya. Maka ini juga kita hapus dulu. Ini 2 kali setengah itu adalah negatif 1, berarti plus 1 ya. Ini kita ganti. Ini jadinya adalah 1 dikurang X gitu. Maka ini negatif 2 dikali X kuadrat ditambah 4X dikurang 2 plus 1 dikurang X ditambah 3. Maka diperoleh negatif 2X kuadrat ditambah 3X kurang 2 tambah 1 negatif 1 ditambah 2. Ini adalah GX nya, turunan pertama dari G nya. Maka cara dia naik adalah ketika turunan pertama lebih dari 0. Ingat itu. Maka kita cari G turunan X itu lebih dari 0. Kita peroleh tadi kan min 2X kuadrat ditambah 3X ditambah 2 lebih dari 0. Kita kali negatif 1 supaya nanti dia jadi positif koefisien X kuadratnya. Berarti ini diperoleh 2X kuadrat kurang 3X kurang 2 kecil dari 0. Kalau dia dikali negatif maka tandanya berubah. Ini kita faktorkan. Kita faktorkan jadinya dikalikan negatif 4 dijumlahkan negatif 3. Ini adalah negatif 4 ditambah dikali 1 negatif 4 plus 1. Maka kita dapat ini adalah 2X kurang 4 dikali dengan 2X plus 1 per 2 itu kecil dari 0. Maka kalau ini dibagi X minus 2 dikali dengan 2X tambah 1 kecil dari 0. Nilai pembuat 0-nya, nilai pembuat 0 adalah X sama dengan 2 atau X sama dengan negatif setengah. Maka kita lihat di sini, kita buat pada garis bilangan. Batasnya itu adalah negatif setengah dan 2. Kita cari di mana nilai dia negatif gitu. Kita substitusi ke daerah ini. Jika kita substitusi titik 0, kita uji ke sini. 0 dikurang 2 negatif, 2 dikali 0 tambah 1 itu positif. Negatif kali positif adalah negatif. Biasanya daerahnya seling gitu. Positif, negatif, positif. Maka kapan dia dikatakan kecil dari 0 adalah ketika dia negatif gitu. Maka fungsi G naik jika X lebih dari negatif setengah kecil dari 2. Ini jawabannya. Oke teman-teman semuanya, kita lanjut ke soal nomor 9. Ini X pangkat. Oke, ini karena terpotong, coba saya lihat sebentar ya teman-teman semuanya. Ini jadinya nomor 9 itu adalah Oke, udah selesai. Nomor 9 itu adalah X pangkat 3 ya. X pangkat 3. Saya sudah lihat sebentar, ini X pangkat 3 per 6 dikurang 2X tambah 3 didefinisikan untuk X-nya lebih dari negatif 5 kecil sama 2. Langkah pertama untuk mencari nilai maksimum adalah cari nilai pada intervalnya, pada batas interval. Nilai pada batas interval adalah kita masukkan F min 5, kemudian kita cari juga F
Wah, maka kita cari dulu F min 5. Itu sama dengan min 5 pangkat 3 per 6 dikurang 2 dikali negatif 5 ditambah 3. Maka ini diperoleh min 5 pangkat 3 itu 125 ya. 125 per 6 ditambah 10 ditambah 3. Maka ini diperoleh 13 dikurang 125 per 6. Maka 13 ini kita kalikan 6, 60, 18, 78 per 6 dikurang 125 per 6. Maka ini diperoleh 15 kurang 8, 7, 11 kurang 7, 47 per 6 negatif. Gitu. Kemudian kita cari juga dia F2 nya berapa gitu. Maka diperoleh 2 pangkat 3 per 6 dikurang 2 kali 2 tambah 3. Maka diperoleh ini adalah 8 per 6 dikurang 4 tambah 3. Ini 8 per 6 dikurang 1. Itu diperoleh 2 per 6 atau sama dengan 1/3. Kemudian kita cari lagi untuk di titik stasionernya. Bagaimana cara mencari di titik stasionernya? Kita lakukan turunan. Turunan pertama sama dengan 0. Itu adalah titik stasioner. Maka kita cari turunan pertama sama dengan 0. F turunan X itu adalah 3x kuadrat per 6 dikurang 2 gitu. Ini adalah turunan pertamanya gitu. Maka ini kita sama dengan 0, berarti 3x kuadrat per 6 kurang 2 sama dengan 0. Maka kita kalikan 6 semuanya, 3x kuadrat dikurang 12 sama dengan 0. Maka diperoleh, kita keluarkan 3x kuadrat dikurang 4 sama dengan 0. Kita faktorkan x kurang 2, x tambah 2 sama dengan 0. Maka nilai pembuat nolnya adalah x sama dengan 2 atau x sama dengan negatif 2. Jadi titik stasionernya ada sama dengan 2 dan negatif 2. Tadi kita udah cari x untuk x nya 2. Berarti kita cari lagi untuk x nya sama dengan negatif 2. Kita peroleh negatif 2 pangkat 3 per 6 dikurang 2 dikali negatif 2 ditambah 3. Maka ini diperoleh negatif 8 per 6 ditambah 4 ditambah 3. Berarti ini diperoleh negatif 8 per 6 ditambah 7 sama dengan negatif 8 per 6 ditambah 42 per 6. Maka ini diperoleh juga F negatif 2 nya adalah 42 dikurang 8. 42 dikurang 8 itu kita peroleh 34. 34 per 6. Maka diperoleh juga ini 4 per 6 atau 2 per 3. Apakah ada jawabannya atau enggak gitu? 2 per 3 enggak ada ya. 34. 42 kurang 8 34 ya. 34. Berarti ini jawabannya 2 per 3. Nah, gitu. Coba nanti teman-teman semua cek ya. 5 ya. 5 2 per 3 ya. 34 5 4 per 6 ya. Oke, 5 2 per 3. Jawabannya adalah B gitu. Maaf tadi 34 bagi 6 itu 5 4 per 6 harusnya gitu. Oke teman-teman semuanya, kita lanjut ke soal terakhir di pembahasan ini. Diketahui fungsi fx nya ini nilai maksimum untuk fungsi f untuk intervalnya min 4, x lebih dari min 4, x kecil sama 2. Maka kita cari pada titik stasioner aja dulu. Kemudian kita cari pada interval, batas interval di 2 saja, karena di negatif 4 itu dia lebih dari negatif 4, berarti dia tidak pada nilai maksimum, tidak pada negatif 4 ini. Maka
Maka kita cari titik stasionernya dulu. F turunan X sama dengan 0. Turunan pertama sama dengan 0 itu adalah 3 dikali min 2 min 6X kuadrat dikurang 12X ditambah 18 sama dengan 0. Kita bagi 6 semuanya, bagi negatif 6 ya. Maka ini diperoleh X kuadrat ditambah 2X dikurang 3 sama dengan 0. Maka ini diperoleh X plus 3 dikali X minus 1 sama dengan 0. Maka nilai titik stasionernya adalah X sama dengan negatif 3 atau X sama dengan 1. Kita cari nilai X pada negatif 3, nilai fungsi pada negatif 3 dan nilai fungsi ketika X nya sama dengan 1. Terus nanti kita cari juga X sama dengan 2. Mana tahu nanti di interval sama dengan 2 itu nilainya maksimum gitu. Coba kita cari. F min 3 itu sama dengan negatif 2 dikali min 3 pangkat 3 dikurang 6 dikali min 3 kuadrat ditambah 18 dikali min 3 dikurang 1. Ini diperoleh min 2 dikali 27. Berarti ini adalah 54. Ini adalah negatif 54. Kemudian ini juga negatif 54 dikurang 1. Maka ini negatif 55. Kemudian untuk F2 F1 ya. F1 dulu. F1 berarti ini negatif 2 kali 1 pangkat 3 kurang 6 kali 1 pangkat 2 ditambah 18 dikali 1 dikurang 1. Maka ini diperoleh negatif 2 kurang negatif kurang 6 negatif 8 tambah 18 10 dikurang 1 itu 9. Itu untuk F1. Bagaimana dengan F2 nya? F2 itu sama dengan min 2 dikali 2 pangkat 3 dikurang 6 kali 2 pangkat 2 ditambah 18 kali 2 dikurang 1. Ini adalah min 2 dikali 8 negatif 16. Negatif 6 kali 4 berarti negatif 24 ditambah 36 dikurang 1. Ini negatif 16 tambah 24 40 kurang 36 berarti negatif 4 negatif 5. Berarti nilai maksimumnya adalah 9. Nilai max itu sama dengan 9. Jadi untuk mencari nilai maksimum biasanya cari dulu, kalau tidak ada interval ini kita cari titik stasionernya. Apa rumus titik stasioner? Titik stasioner itu adalah turunan pertama sama dengan 0. Oke teman-teman semuanya, itu saja video kita kali ini. Yang hari ini kita pelajari adalah fungsi itu dikatakan naik jika turunan pertama lebih dari 0. Kemudian dikatakan turun jika turunan pertama itu kecil dari 0. Kemudian untuk mencari nilai maksimum kita perlu titik stasioner. Titik stasioner itu adalah turunan pertama sama dengan 0. Atau kita untuk mencari nilai maksimum juga bisa dilakukan dengan cara turunan kedua gitu. Nanti ada materinya. Terima kasih untuk adik-adik semuanya. Jangan lupa subscribe channel ini, bantu kita menuju 1000 subscriber, dan jangan lupa di-share juga kepada teman-temannya, komen ke postingan. Seandainya teman-teman semuanya ada yang soal yang butuh dijawab, silakan hubungi kita di nomor WhatsApp yang tertera di deskripsi. Kemudian bagi teman-teman yang ingin privat ataupun les secara online ataupun offline, silakan dihubungi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.